Halo semuanya, sawadee-krap. Kembali lagi kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Salah satu hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan dan perbincangan di masyarakat adalah berita dari sebuah data yang disampaikan oleh Irma Huta Barat dalam wawancaranya yang menyampaikan sebuah surat yang dikirimkan dari PT Bank Negara Indonesia atau BNI ke keluarga Brigadir Joshua di Jambi. Ini adalah sebuah surat yang intinya untuk memberitahukan keluarga bahwa transaksi di rekening tabungan Joshua di bank ini tidak bisa dipakai terlebih dulu karena sedang dilakukan pemeriksaan oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sangat luar biasa pada saat aku lihat surat tersebut, ada angka yang sangat fantastis, hampir bukan satu, tapi ini adalah berapa? Hampir 100 triliun rupiah. Aduh, gila nggak sih? Ini 100, coba aku lihat lagi angkanya. Ini beneran 100 triliun apa bukan sih? Karena angkanya itu 99, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, hampir 100 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa sekali. Tetapi kan ada keterangan di sini jenis transaksi itu debit. Kalau debit itu, let me check again, maksudnya debit itu apa? Aku sih bisa tahu sih sebenarnya dari setiap kali ada transaksi di bankku juga ada. Tetapi coba kita cek, debit adalah debit atau debit adalah biaya atau jumlah yang dibayarkan dari satu akun ke akun lainnya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan aset dan penurunan pada liabilitas atau ekuitas di balance sheet. Oke. Dengan begitu, mendebit rekening debitur berarti mengurangi utang. Oke, jadi kalau debit ini ada transaksi sekitar hampir 100 triliun rupiah. Ini luar biasa loh angkanya. Apakah Nofriansah Joshua itu bisa mendapatkan uang seperti ini dari mana? Apalagi juga tentang isu mengenai uang yang 200 juta rupiah ya, yang ditransfer dari rekeningnya Nofriansah Huta Barat ke Bribka Riki Rizal. Totalnya ada 200 juta yang sudah disampaikan dari petugas bank tersebut juga. Itu mah uang kecil banget gitu kan ya. Dan Verdi Sambo dalam persidangan juga sudah mengatakan dengan gaya dia yang tipikal khas, yang kesannya kayak tegas dan juga marah, itu semua adalah uang saya. Ya wajar, yakin sekali. Kalau 200 juta aja itu diklaim adalah uangnya Verdi Sambo, lantas kalau hampir 100 triliun rupiah ini uang siapa lagi? Ini kita jadi mengingat kembali ya keterangan dari Kamarudin Simanjuntak. Wajar sih Kamarudin Simanjuntak itu waktu awal-awal kasus ini muncul, itu kan sudah mengatakan ada dana aliran ratusan triliun rupiah katanya. Banyak orang mengatakan ini ahli nujum lah, kemudian juga ada yang mengatakan ini adalah intelijennya, ini itu nggak bisa dipercaya, nggak reliable. Tetapi setelah aku cek ke sini ya wajar karena surat yang diterima dari keluarganya Joshua di Jambi ini itu kan dikirimkannya di bulan Agustus teman-teman ya. Ini aku bacakan ya. Jadi ini ada korp suratnya, berita acara penghentian sementara transaksi yang bertanda tangan di bawah ini. Anita Amalia Dwi Agustin, ini adalah saksi yang juga sudah hadir diperiksa 2 kali di persidangan kemarin, asisten PNC, Jalan Raya Bogor, Cibinong, Bogor, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, kantor cabang Cibinong, dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, pukul 08.39 WIB telah melakukan penghentian sementara transaksi berdasarkan surat permintaan PPATK nomor sekian tanggal 18 Agustus 2022 di hadapan saksi namanya Rinawati Mergono. Ini adalah pimpinan bidang pembinaan pelayanan, alamatnya di situ juga. Kenapa harus dihentikan? Karena yang namanya orang sudah meninggal harusnya memang ini berhubungan dengan ahli waris ya, adalah hal yang wajar. Makanya menurut keterangan di sini dari Irma Huta Barat bahwa keluarga Joshua pada saat menerima surat ini yang dikirimkan di bulan Agustus lalu, mereka pun langsung mengunjungi cabang BNI terdekat di sana dan menanyakan tentang uang ini. Terhadap transaksi pengguna jasa berikut, namanya sudah kalian lihat di sini, ada nomor rekeningnya, ada nilai nominalnya yang hampir 100 triliun rupiah pada saat orang tua dari Brigadir Joshua mengkonfirmasi tentang uang 99,9999 hampir 1 triliun lah ya, 100 triliun maksudku. Itu ditanya, kata petugasnya malah
ini bukan uangnya, tapi adalah kodenya. Ini ngada-ngada juga ya, ini adalah versi dari Irma Huta Barat yang disampaikan dari ibundanya Joshua. Tetapi gini ya, uang 100 triliun ini ada apa gitu kan? Transaksinya ini luar biasa banyak banget loh. Kalau dicek, ini kan tanggal 18 Agustus ya. Berarti, oke. Iya, kalau 18 Agustus, berarti teman-teman kalau yang uang dikirim dari rekening Joshua ke Bribka Riki Rizal, itu kan dikirimnya di tanggal 11 Juli ya, artinya sebulan setelahnya. Ini banyak banget uangnya. Nah, logikanya gini, kalau seandainya, aku sih 99% yakin ya, ini uang bukan uangnya Joshua, karena kita tahu pekerjaannya apa, terus juga tidak ada usaha yang lain, kemungkinan besar ini adalah uang dari Verdi Sambo. Letaknya juga karena di cabangnya, cabang juga Cibinong, yang juga sudah diakui dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Ya memang itu adalah uangnya mereka dan rekening tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dari keluarga Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, baik yang berada di Magelang ataupun juga di Jakarta Selatan. Ini sebuah hal yang apa nih, kalau orang dikasih kepercayaan megang uang sebegitu banyaknya, kan nggak mungkin kalau Verdi Sambonya atau Putri Chandrawati tidak percaya dengan dia. Bisa aja kalau aku nakal gitu ya, nggak dipercaya, aku orangnya iseng gitu, dikasih titipan uang sama Verdi Sambo, ya bisa aja aku pakai semuanya. Kalau aku cross check dengan keterangan dari ayahandanya Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, pada saat diwawancara juga di News TV, mengatakan bahwa tentang uang gitu kan ya, Joshua itu boleh dibilang jarang mengirim uang. Kalau aku tangkap malah nggak pernah mengirim uang buat orang tuanya, tetapi dia mengirim uang itu untuk adik-adiknya gitu. Kadang 1 juta, 2 juta, ya adalah tipikal kayak tanda kasih sayang aja. Karena kan keluarga mereka juga masih bekerja. Dan itu pun tidak tiap bulan. Makanya kalau dilihat dari keterangannya Damson, dan juga beberapa ajudan lainnya mengatakan bahwa Joshua itu hidupnya berubah, katanya glamor, suka ke tempat hiburan malam, menghabiskan jutaan rupiah, hotel dan sebagainya. Kan ditanya sama Samuel Huta Barat, emang gaji anak saya itu berapa gitu, kok bisa menghabiskan uang sebanyak itu? Ternyata di tabungannya gila ada banyak banget, tetapi sudah dikonfirmasi di sini bahwa tabungan ini memang miliknya Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Lantas kenapa ya? Kok dipakai uangnya, namanya adalah nama Joshua, kenapa nggak namanya Putri Chandrawati atau Verdi Sambo secara langsung? Alasannya sih karena dugaan sangat kuat ini adalah kayak pencucian uang. Ini hati-hati juga nih buat kalian, jangan seneng gitu kalau ada orang nitipin uang, karena kalau uang itu adalah uang hasil kejahatan, kalian bisa kena juga. Ini adalah faktor dari pencucian uang nih. Nah, kemudian di surat kedua juga yang dikirimkan dari bank ini ke keluarganya Joshua, ada keterangan gini, kepadanya sudah ada kenoviansa Yosua. Menunjuk surat tersebut di atas, perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan berita acara penghentian sementara atas rekening saudara dengan data sebagai berikut. Oke, jadi nomornya ada nomor dua rekening nih. Yang dibekukan, nomornya Joshua, nomor rekeningnya di bank ini adalah ada 2. Gila ya, ngelebihin kayak pengusaha ya Joshua ya, punya 2 rekening ini di satu bank aja ya. Kita nggak tahu apakah bank BCA, bank Mandiri, ada juga di situ. Satu bank aja punya 2 rekening, ini luar biasa. Jadi kedua-duanya itu dihentikan. Dan karena mungkin ini mengacunya kepada nama ya, namanya. Karena kan di wawancaranya Irma Huta Barat juga berkata kan bahwa yang dihentikan itu hanya 1 rekening, tetapi kalau ini kok ada 2 rekening, karena mungkin mengacu kepada namanya, bukan mengacu kepada nomor rekeningnya. Wow, ini menjadi satu hal teka-teki baru lagi. Gila ya, 100 triliun rupiah gitu, uang kayak apa ya sebanyak itu ya. Dan itu uangnya jelas adalah dugaan sangat kuat adalah miliknya Verdi Sambo ataupun juga Putri Chandrawati. Tetapi dengan uang sebegitu banyaknya, kalau kalian bungakan saja ya, bunga bank aja ya, kalau deposito sekarang itu 2,5% ya. Kalau dengan angka 100 triliun, mereka bisa mendapatkan rate spesial, bisa 5 atau 6% gitu. Itu udah berapa miliar gitu bunganya aja teman-teman. Tetapi kenapa kok dengan uang 200 juta aja langsung dilakukan transfer dari rekeningnya Joshua menuju ke rekeningnya Riki Rizal? Sebegitu pelitnya. Berarti walaupun FS dan juga PC punya banyak uang, sepertinya mereka nggak termasuk yang
membiarkan uangnya menghilang begitu saja bisa dibuktikan dengan ini. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa handphonenya Joshua, laptopnya Joshua itu selalu dikatakan menghilang, tidak tahu di mana keberadaannya. Yang kita ketahui dari Bank BNI saja ini ada 2 rekeningnya Joshua. BCA apakah ada, apakah Mandiri juga ada, karena itu bank-bank besar di Indonesia, kok feelingku juga mengatakan ada ke sana. Ini juga menjadi salah satu petunjuk kenapa Ricky Rizal juga yang diketahui memiliki buku tabungan yang dikategorikan untuk mengurus biaya kehidupan di Magelang, dan dia juga lebih senior dari Joshua. Kalau Joshua aja yang lebih junior dibandingkan Ricky Rizal diberikan kepercayaan sebesar ini, apa kabar seorang Bribka Ricky Rizal yang sudah ikut dengan Verdi Sambo paling tidak sudah lebih di atas 5 tahun ke atas 8 tahun kalau kurang salah, kalau nggak salah seperti itu. Aku yakin kenapa ini menjadi salah satu petunjuk Bribka Ricky Rizal itu sampai sekarang sudah mulai jujur, tetapi banyak kejujuran-kejujuran itu hanya di bagian-bagian tertentu saja. Pada saat ada bagian yang dinilai memberatkan Verdi Sambo, dia angkat tangan dengan alibi tidak tahu. Misalnya tentang apakah FS menembak atau tidak, KM dan juga Bribka RR kurang lebih adalah linear seperti itu. Oke. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK ini juga unik ya bagi aku. Kenapa sampai sekarang kita masih belum mendapatkan laporan uang 100 triliun ini kemana? Terus juga kalian masih ingat pada saat persidangan juga petugas dari Bank BNI ya, yang juga ditanya sama hakim bahwa Anda tahu tidak berapa uang yang ada di tabungan Nofriansah? Kemudian petugasnya mengatakan, maaf, saya tidak punya kuasa untuk itu. Yang punya kuasa, saya hanya punya kuasa untuk Bribka Ricky Rizal. Bagi aku kok juga nggak tahu ya secara aturannya. Seharusnya sih kalau sudah, ini kan hanya masalah birokrasi aja. Kalau Ricky Rizal aja bisa diketahui data-datanya dengan kasus ini, kenapa nggak dari Brigadir Joshua juga dengan kasus yang sama, hanya masalah mungkin formalitas, kenapa juga tidak langsung diberitahukan? Bukan bermaksud menyalahkan dari petugasnya, karena dia hanyalah pelaksana begitu. Yang menjadi tanda tanya 100 triliun ini jelas loh ada keterangannya di sini. Apakah keterangan ini hanya salah ketik, salah tulis? Karena aku melihat juga mencium aroma Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati tidak mau kehilangan uang 100 triliun ini. Ya iyalah, kehilangan 200 juta aja tidak mau, apalagi 100 triliun rupiah ini. Tujuannya, kalau aku tangkap, kenapa mengirimkan surat ini agar memberitahukan keluarga Joshua mereka belum bisa mengklaim sebagai ahli waris. Karena kalau kita punya keluarga yang meninggal ya, kita mau mengambil uangnya menjadi ahli waris ya harus ada surat kematian plus juga dengan kartu keluarga menunjukkan bahwa kita keluarganya, itu uang akan diambil. Nah ini dengan ada surat ini artinya keluarga Brigadir Joshua belum bisa mencarikan uang tersebut. Jadi aku juga harusnya memberikan encourage nih. Kalau ini kan uangnya Joshua ya harus diberikan ke keluarganya Brigadir Joshua di Jambi. Tetapi ya kita harus fair juga, kita juga pakai logical thinking ya. Aku yakin ini bukanlah uangnya dari Joshua dan harus di cross check lebih dalam. Ini uang dari mana, dari apa aja, karena dengan berbagai macam kasus yang kita lihat sekarang, ini menjadi satu hal petunjuk yang sangat kuat. Aku yakin Joshua adalah orang kepercayaannya FS dan juga PC, tetapi karena sesuatu hal yang membuat sakit hati seorang Verdi Sambo, dia bisa melupakan, dia memakai Joshua untuk transaksi uang ratusan triliun rupiah ini. Jadi ada sesuatu hal yang benar-benar ngebuat dia sebegitu marahnya. Semakin menarik untuk kita menggali motif sebenarnya apa. Kita akan terus update mengenai kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.